Halo, pada pembelajaran video ke-6 ini akan mengangkat materi yang berjudul penelitian deskriptif dan eksperimen. Bersama saya, dosen pengampu mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, Endang Setiawati. Kita yang pertama akan membahas penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif memiliki beberapa keunikan, yaitu yang pertama, menggunakan kuesioner atau wawancara seringkali hanya mendapatkan responden yang sedikit, yang dapat mengakibatkan biasnya kesimpulan. Yang kedua, bila peneliti menggunakan observasi, kadangkala dalam waktu pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai. Yang ketiga, memerlukan permasalahan yang dirumuskan dengan jelas agar pada waktu menjaring data di lapangan, peneliti tidak mengalami kesulitan. Langkah-langkah penelitian deskriptif adalah yang pertama, 1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang dapat dipecahkan dengan metode deskriptif, yaitu membatasi dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang terakhir yaitu menentukan kerangka berpikir. Langkah kedua, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk pengumpulan data, populasi, sampel, menentukan instrumen pengumpulan data dan menganalisis data. Langkah ketiga, pengumpulan, pengorganisasian dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik. Yang terakhir yaitu membuat laporan. Kemudian kita masuk pada macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu penelitian laporan diri. Pada penelitian ini, peneliti dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung. Peneliti mengunjungi individu yang diteliti untuk diamati semua kegiatannya yang alami, sehingga informasi yang dapat sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu studi perkembangan. Merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang perkembangan perilaku seseorang atau kelompok. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu studi kelanjutan. Studi kelanjutan ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan status responden setelah beberapa waktu memperoleh perlakuan tertentu. Yang keempat yaitu studi sosiometrik. Merupakan suatu bentuk penelitian yang menganalisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan seseorang terhadap orang lain yang disajikan dengan menggunakan sosiogram. Kemudian yang kedua, kita akan melangkah pada bentuk penelitian yang kedua, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti memanipulasi variabel bebas dan kemudian mengobservasi pengaruh atau perubahan yang diakibatkan oleh manipulasi yang dilakukan. Penelitian eksperimen dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama yaitu penelitian dalam laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam ruang tertutup atau dalam kondisi tertentu untuk meningkatkan intensitas yang lebih teliti terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu penelitian di luar labor atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mendekati lingkungan nyata sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat. Kita masuk pada karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu variabel bebas yang dimanipulasi, yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh peneliti atas pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Yang kedua yaitu variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Pengontrolan variabel ini merupakan usaha peneliti untuk menjauhkan variabel lain daripada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel terikat. Yang ketiga yaitu observasi terhadap variabel bebas dan variabel terikat. Observasi dilakukan untuk melihat dan mencatat fenomen apa yang mungkin memungkinkan terjadinya perbedaan di antara dua kelompok sebagai akibat adanya kontrol dan manipulasi variabel.
Kemudian kita akan bahas tentang langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. 3. Melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan. 4. Membuat rancangan penelitian. Kemudian lanjut yang kelima, melakukan eksperimen. 6. Mengumpulkan data kasar. 7. Mengorganisasi data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu membuat laporan. Kemudian desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen merupakan gambaran secara jelas tentang hubungan antar variabel yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun hipotesis penilaian dan tindakan yang perlu diambil dalam proses eksperimen selanjutnya. Desain penelitian eksperimen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, desain penelitian secara luas. Desain ini merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang diawali sejak menentukan ide hingga mengetes hasil hipotesis untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan. Kemudian yaitu yang kedua, desain penelitian secara sempit merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, serta analisis data. Bila suatu penelitian didesain dengan baik, maka dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keterkaitan antara variabel yang ada dalam konteks. Oke, demikianlah video ke-6 tentang penelitian deskriptif dan eksperimen. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran ke-7. Oke, bye.